kisah ini bisa menjadi barometer kita, yaitu kisah seorang sahabat yang di dalam hadis Muslim disebutkan secara singkat, kemudian di hadis Ahmad bin Hanbal diriwayatkan secara lengkap, yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian sudah mendengar cerita tersebut, tapi kita ambil hikmahnya. Julaibib seorang sahabat yang mahmurun nasab, nggak punya nasab. Abdun aswad, budak hitam. Walaysa lahu baitun ya'wi ilaih, nggak punya rumah untuk pulang. Yanamu fil masjid, seperti kalian semua. Yanamu fil masjid. Tapi kalau di sini tidur di masjid bukan karena nggak punya rumah. Rumah ada, tapi memang waktunya belajar. Tapi sahabat Julaibib memang nggak punya rumah untuk pulang, nggak punya. Firasnya, lemeknya untuk tidur tanah, karena masjid Nabi dari tanah. Nggak ada sajadah permadani, tidak ada. Hafirul na'lin, tidak punya sandal, kemana-mana tidak pakai sandal. Yalbas bisyabin muraqqaq, memakai pakaian yang sudah sobek-sobek, tambal-tambal, hanya itu pakaiannya. Makan menunggu sedekah, minum di tempat umum, nggak ada minum secara khusus disediakan. Wa kana damimal wajhi, selain nggak punya apa-apa, istilahnya tabaqatud dunya kalau orang Arab mengatakan. Jadi derajatnya itu secara materi itu di bawah sekali, nggak ada yang lebih dari itu. Kalau kita masih punya pakaian yang bagus, mungkin pakaian nggak mungkin satu, dia cuma satu, nggak punya apa-apa. Ditambah karena wajhu damiman, wajahnya itu damim. Orang Arab mengatakan damim itu bukan sekedar jelek. Wajah yang damim itu kalau kita melihat, kita malas. Mendekat itu malas. Saking elek istilahnya itu. Apa saking elek? Artinya sedikit ada wajah yang orang itu malas, mengerikan apa gitu. Jadi tidak hanya jelek. Kalau kita kan istilahnya mungkin melihat banyak orang yang nggak begitu ganteng. Tapi enggak, istilahnya apa? Bukan orang malas duduk itu enggak, mau. Nah dia damimul wajh. Tapi qari'ul Quran, ahli membaca Quran. Ahli membaca Quran maksudnya menghafalkan Quran. Fi shafil awal fi kulli sholawat wal ghazawat. Di shaf awal di setiap sholat dan setiap perang, enggak pernah di belakang. Keadaan seperti itu. Idza ghaba lam yuftaqad, kalau dia enggak ada yang nanyakan. Wa idza hadara lam yu'raf, kalau hadir tidak ada yang menemani, tidak ada yang menghiraukan. Jadi kalau ada nggak ada yang menghiraukan, kalau nggak ada yang nanya. Kalau kita banyak yang nanya, apalagi punya HP, punya itu setiap hari banyak yang nanya kita. Sahabat Julaibib nggak ada, hadir yang nggak ada yang ngajak ngomong, pergi juga nggak ada yang nanya kemana. Jadi ghairu ma'ruf indan nas. Kemudian suatu hari datang ke Nabi, kemudian Nabi bertanya, "Ala tatazawwaj?" Wahai Julaibib, apakah kamu tidak nikah? Julaibib hanya berkata, "Man yuzawwiju Julaibiban la mala wala jah." Siapa yang mau menikahkan dengan putrinya, dengan Julaibib yang enggak punya apa-apa? Inni antadhiru zawajal akhirah. Saya kalau di dunia sudah nggak ada harapan, karena orang umumnya itu mengukur tentang materi. Maka saya mengharapkan istri-istri di surga saja. Kemudian sampai 3 kali Nabi bertanya di hari yang berbeda. Akhirnya Nabi memerintah, datanglah ke rumah orang Ansor, kemudian sampaikan salamku dan lamar putrinya yang melamarkan Rasul. Datanglah Julaibib menemui Rajul Ansor itu yang putrinya menurut citranya itu adalah ajmalun nisa'il Ansor, paling cantiknya orang Ansor. Diperintah Nabi supaya menerima lamarannya Julaibib. Bapaknya ketika datang, saya dikirim Nabi untuk melamar, senang dulu.
Julaibib mengatakan, tapi bukan untuk Nabi, untuk saya. Kemudian mereka istirja. Tadinya itu senang karena ini dari Nabi, ternyata untuk Julaibib. Mereka menolak. Kemudian tanya istrinya juga menolak. Dari dalam kamar putrinya dengar. Terus bertanya, man arsalahu, siapa yang memerintah dia untuk melamar saya? Bapak menjawab, Rasulullah. Putrinya menjawab, ataruddani Rasulullah. Apakah kalian akan menolak utusannya Nabi? Wallahi ajaztu zawajah. Demi Allah saya menghalalkan diri saya untuk dinikahi dengannya. Artinya apa? Perempuan yang hidup dengan Quran, dengan ibadah, apapun keputusan Rasul tidak menolak, pasti ada kebaikan di dalamnya. Akhirnya nikah. Begitu nikah, di malam pertama ada pengumuman di jalan, ya khailallahi irkabi, ya khailallahi irkabi. Wahai kudanya Allahnya pejuang, prajurit, irkabi, sekarang supaya pergi perang. Padahal inda marasimiz zawaj. Marasimiz zawaj itu ketika pesta. Diumumkan supaya perang. Akhirnya apa? Dia pergi sesuai dengan kebiasaannya. Dia berada di barisan terdepan. Malam pertama tidak dinikmati. Tapi betul-betul dia sesuai dengan kebiasaannya. Itulah manusia ketika mempunyai kebiasaan itu sampai dikatakan al-insan adatun li'adati. Manusia itu budak kebiasaannya. Kalau nggak melakukan kebiasaannya itu nggak nyaman. Maka dia nggak pernah menghilangkan kebiasaannya. Begitu selesai perang, Nabi tanya, atafkiduna fulanan, atafkiduna fulanan, apakah kehilangan seseorang? Mereka semua sahabat menjawab, nafkidu, faqatna fulanan wa fulanan wa fulanan. Semua disebut illa Julaibib. Semua disebut kehilangan ini, kehilangan si Asif, semua disebut kecuali Julaibib yang tidak disebut. Karena apa? Ya tadi itu, hadir nggak ada yang nanya, pergi nggak ada yang kehilangan. Kemudian Rasul menjawab, walakin afkidu Julaibiban, tapi saya kehilangan Julaibib. Akhirnya dicari. Ketika dicari, ketemu, keadaannya sudah berkalang tanah, artinya sudah darah itu, badannya sudah sebagian penuh dengan luka, kemudian darahnya sudah campur dengan tanah. Di hadapannya 7 orang mati. Kemudian Nabi memegang jasad itu, diangkat dengan kedua tangannya yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, hadza minni wa ana min, atau dalam riwayat lain, anta minni wa ana mik. Qatal tasab'an tsumma qataluk. Kamu telah membunuh 7 orang, kemudian mereka membunuhmu. Ana minni, anta minni wa ana min, anta minni wa ana mik. Aku adalah bagianmu, engkau adalah bagianku. Itu kehormatan besar. Sampai Anas bin Malik diperintah menggali kuburannya. Selama Anas bin Malik dengan para sahabat yang lain itu menggali kuburan, jasadnya Julaibib itu tidak pernah diturunkan dari tangannya Rasul. Tidak ada satupun sahabat yang seistimewa itu. Kemudian tahu-tahu Nabi memalingkan wajahnya ke kanan. Tadi menghadap kiri, dipalingkan ke kanan. Kenapa? Nabi tanya, atadruna lima da'ang satu wajah? Kenapa saya palingkan ke arah kanan? Kemudian mereka menjawab, wallahi, wallahu a'lam. Kemudian Nabi menjawab, ra'aitu zaujatihi minal huril in yatasabbaqna ilah tidoni. Saya melihat istri-istrinya dari bidadari itu berlomba untuk meramutnya. Maka saya, supaya dia itu enggak cemburu, saya palingkan ke wajah-wajah istrinya. Itu masih belum dikubur. Dan yang memasukkan ke dalam kubur adalah Rasulullah. Jadi kisah singkatnya begitu. Yang mana kita ambil hikmah. Julaibib yang tidak punya apa-apa, mengandalkan fisiknya, fisiknya terbatas. Ketampanannya terbatas. Punya harta, enggak punya harta. Masalah harta enggak punya. Pakaian enggak ada. Kita melebihi dari Julaibib secara materi. Tapi apa yang kita dapatkan? Maka di sini kejarlah kebaikan. Apa yang menjadi kemampuan kita. Jangan meremehkan atau jatuh mental. Kita memang manusia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kita diberi oleh potensi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a.
Kamu keluar dari perut ibumu nggak punya apa-apa, nggak ketahui apa-apa. Wa ja'alakum sam'a wal basara wal fuad. Fuad itu bisa hati, bisa akal. Nah, itu artinya apa? Diberi potensi untuk bagaimana mengejar derajat yang tinggi. Walikullin darajatun mimma amilu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah.